Halo, shalom anak-anak. Wah, hari ini Lause Ana senang sekali. Tuhan mengizinkan kita bisa bertemu. Nah, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya Lause mau ajak anak-anak berdoa. Kita berdoa ya. Yuk, semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan atas hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami menjadi murid yang mau mendengar suara Tuhan. Dan tolong kami juga mampukan kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kalian tahu gak siapa orang nomor 1 di Indonesia? Coba kalian tebak, kira-kira siapa? Siapa ya? Betul, Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Nah, sekarang Lause Ana tanya, kalau kalian ingin bertemu atau berbicara dengan Pak Jokowi, kira-kira gampang atau susah ya? Kalau menurut Lause sih kayaknya gak gampang anak-anak. Kenapa? Karena beliau itu sangat sibuk. Sehingga kalau ingin bertemu dengan beliau, kita harus membuat janji terlebih dahulu. Atau kita juga ditanya mau ngomongin apa nih? Penting atau enggak? Kalau masalahnya nggak penting, ya kalian pasti nggak bisa ketemu Pak Jokowi. Nah, anak-anak, tapi ada loh seseorang yang memiliki kuasa jauh lebih besar dari para pemimpin-pemimpin yang ada di dunia. Tapi dia mau bertemu setiap saat dengan kita. Siapa ya kira-kira pemimpin itu? Kita lihat sama-sama video berikut ini. Sekarang siapa yang lebih berkuasa dari para pemimpin yang ada di dunia? Betul, Tuhan kita, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, anak-anak, Tuhan kita walaupun dia penguasa alam semesta ini, harusnya kan susah ya kita bertemu atau berbicara dengan Tuhan. Tetapi sekarang kita bisa datang kapan saja dalam doa sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa anak-anak dan dosa Lause. Sehingga kita dalam anugerah Tuhan, kita bisa datang setiap saat berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, di Alkitab diceritakan ada seorang tokoh Alkitab yang sangat setia berdoa. Bapak ini setia berdoa. Walaupun dalam kesukaran, dalam kesulitan, dia selalu mengutamakan nama Tuhan. Nah, Lause Ana kasih tahu ya, siapa nama tokoh ini. Namanya Daniel. Nah, anak-anak, Bapak Daniel adalah seorang yang cerdas dan saleh. Sehingga Raja Darius, Raja Persia pada waktu itu sangat menyukai Bapak Daniel. Akhirnya Daniel ini diangkat menjadi penguasa kerajaan Persia. Nah, tentu saja hal ini membuat para penguasa lain iri kepada Daniel. Sehingga mereka berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Nah, hingga satu hari anak-anak mereka datang menghadap raja.
mereka mengajukan satu peraturan baru kepada raja. Dan raja menyetujui. Apa ya peraturannya? Ternyata peraturannya itu mengharuskan seluruh negeri Persia selama 30 hari harus menyembah, berdoa hanya kepada raja. Jadi tidak boleh kepada yang lain. Nah, anak-anak, wah, seluruh rakyat mendengar peraturan ini dan melakukannya. Lalu bagaimana dengan Daniel? Daniel pun tahu peraturan ini. Tetapi Daniel tidak berubah, anak-anak. Dia tetap berdoa sehari 3 kali kepada Tuhan. Daniel tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dan Daniel pun tetap mengutamakan nama Tuhan dalam berdoa. Karena Daniel tahu itu adalah sikap dia menghormati nama Tuhan. Akhirnya benar anak-anak, Daniel ditangkap karena sudah melanggar perintah raja dan dimasukkan ke lubang singa. Wah, singa kan galak ya anak-anak. Kalau masuk ke lubang singa pasti langsung diterkam. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika Daniel dimasukkan ke lubang singa langsung diterkam? Ternyata tidak, anak-anak. Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa. Sehingga singa-singa itu gak ada yang menerkam Daniel. Daniel bisa selamat. Wah, luar biasa ya memang Allah kita. Raja Darius ketika melihat Daniel selamat dari lubang singa, akhirnya raja pun menyuruh seluruh rakyat Persia untuk berdoa hanya kepada Allah Daniel. Wah, memang luar biasa ya Allah kita. Nah, anak-anak, dari kisah Daniel ini kita sama-sama belajar bahwa Bapak Daniel adalah seorang yang sangat setia berdoa kepada Tuhan. Walaupun dia mendapat ancaman akan dimasukkan ke lubang singa, dia tidak takut. Karena dia selalu mengutamakan Tuhan. Dia selalu mengutamakan nama Tuhan dalam berdoa. Daniel selalu menghormati nama Tuhan. Nah, anak-anak, mungkin kalian tanya, Lause, bagaimana ya caranya berdoa? Nah, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Maksudnya apa, Lause? Aku bingung. Nah, berdoa gini, kalau kalian berdoa kan biasanya suka bilang tuh, Tuhan Yesus kami bersyukur. Atau di akhir doa kita juga suka bilang, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, ketika kita berbicara dalam nama Tuhan Yesus atau panggil Tuhan Yesus, berarti kita tahu kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu anak-anak, karena anugerah Tuhan di dalam Tuhan Yesus, kita juga sekarang bisa berdoa loh setiap saat. Kalau anak-anak bangun tidur, atau mau makan, atau misalkan kalian lagi sedih, atau lagi seneng gitu ya, kalian bisa datang berdoa kepada Tuhan. Dan ingat, orang yang mendahulukan Tuhan dalam berdoa berarti sudah menghormati nama Tuhan. Nah, anak-anak, kalian juga suka malu nggak kalau di depan umum harus berdoa? Misalkan lagi makan di restoran atau di mall gitu ya. Nah, terkadang Tuhan juga mau loh kita menyatakan iman kita. Tapi memang bukan untuk pamer ya anak-anak. Nah, anak-anak ingat ya. Jadi melalui pelajaran hari ini kita mau sama-sama belajar. Kita mau lebih setia, lebih taat berdoa, dan kita mau selalu mengutamakan Tuhan dalam berdoa sebagai bentuk kita menghormati nama Tuhan. Nah, anak-anak,
ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 12. Nah, biar gampang langsung anak bacain sambil pakai gerakan ya. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, anak-anak, kita harus setia ya, berdoa setiap saat dan selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yuk anak-anak, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberikan firman Tuhan kepada setiap kami. Tuhan, sekarang kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang setia berdoa kepada Tuhan. Dan kami juga mau mengutamakan Tuhan dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Bye.